Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Di video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar ya. Pertanyaannya seperti ini. Apakah persilangan itu berlaku untuk hewan ini, hewan itu ya? Saya tegaskan bahwa persilangan ini berlaku untuk semua makhluk hidup yang melakukan reproduksi secara seksual ya. Kemudian pertanyaan berikutnya biasanya bagaimana cara menentukan atau cara mengetahui sifat dominan dari suatu makhluk hidup. Nah, mudah-mudahan ini bisa dijawab ya. Nah, tetapi di sini saya akan mencontohkan pada persilangan monohibrid ya. Jadi, yang diamatinya itu hanya satu sifat saja, tidak banyak sifat ya. Karena prinsipnya atau pada dasarnya sama saja. Nanti tinggal ditambah dengan sifat yang lain ya. Tapi sebelumnya terlebih dahulu alangkah lebih baik kalau kita itu sudah mengetahui fenotip dan genotip. Gampangnya begini, kalau fenotip itu sifat yang nampak atau yang terlihat. Sedangkan kalau genotip yang menyebabkan sifat tadi muncul. Nah, kalau fenotip bisa diamati, sedangkan kalau genotip itu tidak bisa diamati karena gen ya di dalam tubuh si makhluk hidup tersebut. Nah, misalkan fenotip pada ikannya apapun ya. Misalkan bisa dilihat pada warna juga ada macam-macam kan ya. Kemudian ada bentuk sirip, kemudian ukuran dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu disebut dengan fenotip. Nah, yang menyebabkan fenotip itu muncul disebut dengan genotip atau gen. Nah, itu ya prinsip dasarnya. Dan sekali lagi yang akan kita amati di sini yaitu persilangan satu sifat beda saja. Meskipun pada kenyataannya itu tidak mungkin karena pasti banyak sifat ya. Bahkan mungkin dalam satu individu bisa ribuan atau mungkin jutaan. Banyak sekali sifat yang bisa diamati ya. Tapi kita akan fokuskan pada satu sifat saja. Misalkan, karena paling sering memang yang bertanya itu tentang cupang ya. Saya juga kurang begitu tahu ya sifat-sifat dari cupang. Yang jelas kalau saya taunya warna merah dengan warna putih saja atau warna yang lain atau yang bagus. Cuma itu aja sih ya. Kalau jenisnya saya juga kurang begitu tahu. Selain itu, nah kalau untuk fenotip dari ikan cupang sendiri mungkin sudah banyak ya tentang atau referensi tentang yang membahas tentang fenotip-fenotip yang ditemukan pada ikan cupang. Dan di sini saya hanya memperkirakan saja dan hanya menyilangkan hal yang paling mudah saja menurut saya ya. Karena kalau yang rumit ya mungkin nanti bisa kalian modifikasi. Misalkan, nah di sini ada ikan cupang yang berwarna merah. Nanti disilangkan dengan yang berwarna putih. Nah, biasanya kan ini ingin mengetahui mana yang dominan, kemudian mana yang resesif. Lihat saja keturunannya. Jika keturunannya 100% berwarna merah, berarti ada kemungkinan warna merah tersebut bersifat dominan. Atau sebaliknya, jika keturunannya 100% berwarna putih, maka kemungkinan warna putih tersebut bersifat dominan. Dan kalau dalam genetika, yang dominan itu biasanya disimbolkan menggunakan huruf besar atau kapital ya. Tapi bagaimana misalkan ikan cupang yang berwarna merah disilangkan dengan yang berwarna putih? Munculnya itu 100% warna pink. Nah, mungkin ini beda lagi kasusnya. Ini disebut dengan intermediate, yaitu gennya sama kuat. Sehingga menghasilkan sifat baru, yaitu warna pink. Perpaduan antara merah dengan warna putih. Lalu bagaimana kalau ternyata cupang yang berwarna merah disilangkan dengan yang berwarna putih? Munculnya warna lain misalkan, yaitu ada kemungkinan juga kasusnya yang lain karena masih banyak variasi-variasi dalam persilangan ini. Nanti mungkin bisa penyimpangan semua atau yang lainnya ya, dan itu perlu pengamatan yang rinci lagi ya. Atau misalkan cupang berwarna merah disilangkan dengan yang berwarna putih, ternyata menghasilkan dua warna. Ada warna merah dan juga warna putih. Nah, kalau kasusnya seperti ini, lihat perbandingannya. Kalau misalkan 50% berarti fenotip antara merah dan juga putih tersebut pasti salah satunya dominan kan ya. Nah, tetapi dominannya bersifat heterozigot. Heterozigot itu kalau di genotip
disimbolkan dengan huruf M besar dan M kecil ya. Jadi kalau misalkan merah dengan putih disilangkan, ternyata menghasilkan keturunan 50% 50%. Dari 100 itu misalkan 50 warna merah, 50 lagi warna putih. Nah, itu ada kemungkinan merah atau putihnya bersifat dominan. Tetapi yang dominan itu bersifat heterozigot ya. Nah, itu mungkin paling mudahnya. Dan tentu saja yang satunya lagi harus bersifat resesif ya, karena kalau dengan dominan lagi itu beda lagi nanti. Nah, misalkan di sini kita akan contohkan ya secara lebih ke prakteknya ya. Misalkan yang tadi ikan yang berwarna merah disilangkan dengan ikan yang berwarna putih. Nah, di sini kita ceritanya belum mengetahui mana yang dominan, mana yang resesif. Ternyata saat terjadi fertilisasi dan menghasilkan keturunan, seluruh anaknya itu berwarna merah. Jadi 100% berwarna merah. Nah, sudah dipastikan maka merah ini bersifat dominan. Tetapi dominannya bersifat heterozigot karena induknya ada yang merah, kemudian ada yang putih dan anaknya 100% berwarna merah. Maka kita simbolkan dengan M besar, M kecil. M besar itu artinya merah, sedangkan M kecil itu artinya putih. Tetapi yang putih akan kalah oleh yang dominan karena mendominasi. Maka yang muncul itu warna merah, meskipun dalam tubuh ikan tersebut membawa gen yang berwarna putih, begitu ya. Nah, jadi di sini kita tidak akan berbicara tentang intermediate atau kasus-kasus yang lain, tetapi ya ini paling mudah saja ya. Nah, kalau sudah mendapatkan F1 ini keturunan pertama itu disebut dengan F1 ya. Jadi ceritanya 100% berwarna merah dan genotipnya berarti heterozigot. Nah, bagaimana dengan F2? F2 itu F1 yang disilangkan dengan saudaranya berarti kalau di sini ya. Tapi kalau pada bunga kan bisa mengalami penyerbukan sendiri ya. Ini pada hewan. Misalkan yang merah disilangkan dengan yang merah tapi masih satu generasi ya. Yang tadi anak dari kedua induk yang tadi. Kita kawinkan yang merah dengan yang merah. Nah, berarti kan heterozigot dengan gen heterozigot. Nah, nanti kita tentukan gamet ya. Gametnya paling mudah sih memang menggunakan tabel seperti ini. Kita tempatkan di sini tabelnya, di sini M besar, kemudian M kecil, lalu di sini M besar dan M kecil. Nah, ini berasal dari kedua induk yang baru tadi ya. Nah, kalau sudah diletakkan seperti ini, kita kalikan saja M besar kali M besar, simpan di sini berarti M besar M besar. Ini M besar kali M kecil, maka M besar M kecil. Nah, di sini M kecil kali M besar berarti harus M besar dulu karena bersifat dominan. Jadi M besar M kecil dan yang terakhir M kecil kali M kecil, maka hasilnya M kecil M kecil. Nah, yang barusan ditulis itu disebut dengan genotip. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita tulis genotip sama dengan M besar kan tadi ya, berbanding dengan M besar M kecil berbanding dengan M kecil M kecil. Lihat jumlahnya. M besar kan jumlahnya ada 1. M besar M kecil jumlahnya ada 2. Dan M kecil jumlahnya ada 1. Begitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan fenotipnya? Lihat saja dari genotip. Kalau M besar berarti itu sudah pasti berwarna merah. Nah, di sini ada M besar M kecil, itu juga pasti berwarna merah karena merahnya ceritanya kan di sini bersifat dominan. Kita tidak berbicara tentang intermediate ya. Kemudian kalau M kecil itu sudah dipastikan berwarna putih, maka keturunan yang kedua dari persilangan induk yang baru tadi menghasilkan warna merah dengan warna putih. Perbandingannya 3:1. Nah, di sini muncul warna putih. Nah, yang putih di sini jumlahnya sedikit. Hanya 25% saja ya. Jadi kalau dipersentasekan berarti yang merahnya 3/4 kali 100 ya. 4 itu dari jumlah keseluruhan. Hasilnya berarti 75%. Sedangkan yang putihnya berarti hanya 1 dari 4 kali 100, maka hasilnya 25%. Nah, begitu ya. Nah, itu adalah persilangan sampai mendapatkan F2. Bagaimana dengan F3? Ini pasti banyak peluangnya ya. Tapi kalau di sekolah sih biasanya sampai sini saja ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan test cross. Nah, kalau test cross ini persilangan antara F1. Nah, mana yang F1 itu? Yang tadi ya, yang berwarna merah hasil dari merah dan putih.
Nah, kalau test cross disilangkannya harus dengan yang resesif, berarti yang resesifnya warna putih. Nah, maka di sini kita tulis lagi merah tapi genotipnya heterozigot, yaitu M besar dan M kecil disilangkan dengan yang putih, genotipnya M kecil M kecil. Maka kalau sudah diketahui genotipnya, maka tinggal menempatkan pada tabel saja untuk menentukan gametnya ya. Maka dari M besar M kecil kita simpan di sini nih, M besar M kecil. Kemudian kalau M kecil cukup satu saja ya, M kecil di sini simpan. Maka tinggal dikalikan seperti tadi. M besar kali M kecil berarti M besar M kecil kali M kecil berarti M kecil M kecil. Nah, kalau dirinci lagi, genotipnya berarti ada M besar M kecil berbanding M kecil, masing-masing 1 berbanding 1. Sedangkan kalau untuk fenotipnya, M besar M kecil berarti kan warna merah. Sedangkan M kecil berarti berwarna putih. Maka di sini perbandingannya 1 berbanding 1. Atau kalau dalam bentuk persentase, berarti 50% berbanding 50%. Nah, kalau seperti itu disebut dengan test cross. Jadi persilangan antara F1 atau keturunan yang pertama tadi dengan induk yang bersifat resesif. Begitu ya. Ada lagi yang disebut dengan back cross. Nah, cuma kalau pada ikan kayaknya agak jarang juga ya, atau agak sulit mungkin ya. Karena berkaitan dengan umur, tapi bukan menutup kemungkinan ya, bukan tentu tidak bisa, tapi bisa saja asal umurnya mencukupi. Nah, kalau back cross ini menyilangkan keturunan dengan salah satu induknya ya. Jadi F1 yang tadi merah disilangkan dengan salah satu induknya, baik dengan yang dominan maupun dengan yang resesifnya, bebas ya. Misalkan kita tulis di sini merah yaitu gennya M besar M kecil, kita silangkan dengan yang dominan. Karena kalau yang resesif tadi sudah kita bahas di test cross, caranya seperti itu ya. Berarti dengan yang berwarna putih yaitu yang berwarna merah. Berarti dominan ya, M besar dan bersifat homozigot. Maka gametnya di sini kita simpan M besar, M kecil, dan M besar. Tinggal dikalikan. M besar, M kecil. Nah, untuk genotipnya berarti M besar berbanding dengan M besar M kecil. 1 berbanding 1. Karena genotipnya kan berbeda. Yang satu pasangannya dengan yang besar lagi. Yang satu berpasangan dengan yang huruf kecil, si M-nya ya. Nah, maka kalau fenotipnya di sini tidak ada perbedaan ya. M besar warnanya pasti merah. M besar M kecil juga warnanya pasti merah. Maka kalau dalam back cross, tapi back crossnya dengan yang homozigot dominan, maka fenotipnya 100% berwarna merah. Nah, merah di sini terdiri dari 2 jenis, tapi kalau dilihat dari genotipnya ada yang homozigot sama-sama besar, M besar, dan juga ada yang heterozigot yaitu M besar dan M kecil. Nah, seperti itu persilangan yang paling mudah jika kalian ingin mencoba diaplikasikan baik pada ikan, ada juga yang nanya pada burung atau pada ayam, itu banyak sekali ya. Meskipun pada kenyataannya saya juga belum pernah, saya hanya menguasai sedikit tentang teorinya saja. Dan pada prakteknya saya juga belum pernah. Nah, ini juga jadi menarik tentunya kalau misalkan dilakukan dengan prakteknya. Dan nanti mungkin bisa ada temuan yang lain ya dalam persilangan. Nah, ini adalah persilangan pada monohibrid. Nanti ada dihibrid, trihibrid, tetrahibrid, dan seterusnya. Karena dalam satu individu itu pasti banyak memiliki sifat ya, atau fenotip maupun genotipnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk memahami cara menyilangkan suatu makhluk hidup. Ingat, ini bisa dilakukan pada semua makhluk hidup yang melakukan kawin secara seksual atau yang melibatkan sel sperma dan sel telur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Nanti kita diskusi lagi lebih lanjut di kolom komentar.